Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Hujan deras turun di malam yang dingin itu. Angin berhembus kencang, menggoyangkan pepohonan di sekitar rumah sederhana milik Nani, seorang ibu muda yang sudah bersiap menghadapi kelahiran anak pertamanya. Nani merasa cemas, tak tahu apa yang akan terjadi. Karena malam itu ia merasakan kontraksi yang begitu kuat. Kecemasan menyelimuti hatinya karena usianya yang masih muda, hanya 18 tahun, dan kehamilan pertamanya ini penuh dengan ketidakpastian. Nani sudah beberapa kali merasakan gerakan anaknya di dalam kandungan, namun tak ada yang bisa mempersiapkan dirinya untuk kenyataan yang akan datang. Ia merasakan sakit luar biasa saat proses persalinan dimulai. Teriakan Nani menggema di ruang kecil itu. Sementara ibunya yang setia menunggui hanya bisa berdoa dalam diam. Aisyah, sang bayi yang dinanti, akhirnya lahir dengan selamat. Namun, ada yang berbeda. Sesaat setelah Aisyah keluar, Nani bisa merasakan sesuatu yang aneh. Dokter dan bidan langsung terdiam, memeriksa Aisyah dengan cemas. Ternyata, Aisyah lahir tanpa kedua kakinya. Tubuh mungil itu hanya memiliki tubuh bagian atas yang utuh, dengan dua kaki yang hilang sejak lahir. Aisyah tak memiliki apa yang biasanya dimiliki oleh bayi pada umumnya. Ia lahir dengan cacat fisik yang membuatnya berbeda. Nani terdiam, tak tahu harus berbuat apa. Air mata mulai mengalir di pipinya. Semua harapan yang ia bangun selama 9 bulan hancur begitu saja. Namun, di tengah kekesalan dan kebingungannya, Nani tetap merasakan cinta yang begitu mendalam untuk putrinya. Aisyah adalah bagian dari dirinya, meskipun berbeda dari yang ia bayangkan. Ia mencium dahi putrinya yang mungil, merasakan cinta yang lebih besar daripada apapun. Hari-hari pertama pasca kelahiran Aisyah begitu berat bagi Nani. Ia tak tahu bagaimana harus menghadapi kenyataan bahwa anaknya akan hidup tanpa kedua kaki. Orang-orang sekitar mulai memberikan berbagai macam komentar. Sebagian besar merasa kasihan, sementara yang lainnya berkata dengan sinis. Namun, Nani tidak peduli. Ia tahu bahwa cinta yang ia miliki untuk Aisyah akan menjadi kekuatan utama bagi mereka berdua. Aisyah tumbuh menjadi bayi yang ceria meskipun harus menghadapi dunia yang penuh tantangan. Namun, Nani bertekad untuk memberikan segala yang terbaik untuknya. Meskipun hidup mereka serba kekurangan, Nani tidak pernah membiarkan putrinya merasa kekurangan kasih sayang. Di mata Nani, Aisyah adalah keajaiban. Ia mengajarkan Aisyah bagaimana untuk tersenyum, bagaimana untuk merasa bahagia meski dunia seringkali tidak adil. Namun, seiring berjalannya waktu, Nani menyadari bahwa tantangan hidup mereka bukan hanya soal kekurangan fisik Aisyah, tetapi juga tentang keterbatasan ekonomi yang semakin mendalam. Rumah mereka yang hanya terbuat dari kayu lapuk itu tak mampu memberikan banyak kenyamanan. Nani hanya bisa bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah orang kaya, dengan penghasilan yang sangat terbatas. Ia berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan mereka berdua. Sementara itu, Aisyah yang tumbuh besar tidak bisa merasakan bangku sekolah seperti anak-anak seusianya. Ia hanya bisa melihat teman-teman seusianya pergi ke sekolah, tertawa, dan bermain bersama. Aisyah seringkali bertanya kepada ibunya mengapa ia tidak bisa pergi ke sekolah, seperti yang dilakukan oleh anak-anak lain. Nani hanya bisa tersenyum dan menjelaskan dengan lembut bahwa mereka tidak punya uang untuk menyekolahkannya. Aisyah mengerti, meskipun hatinya terasa pedih. Namun, Aisyah bukanlah anak yang mudah menyerah. Ia memiliki semangat yang luar biasa. Meskipun ia tidak bisa pergi ke sekolah, Aisyah memutuskan untuk belajar dengan cara yang berbeda. Ia mengamati ibunya yang bekerja menjahit di rumah, melihat dengan penuh rasa ingin tahu bagaimana tangan ibunya bergerak dengan cekatan menenun benang menjadi pakaian yang indah. Itu adalah pertama kalinya Aisyah merasa ada sesuatu yang bisa ia lakukan. Meski tanpa kedua kaki, Aisyah percaya bahwa ia bisa melakukan sesuatu yang berguna. Nani melihat semangat putrinya yang luar biasa. Ia mengajari Aisyah cara menjahit dengan hati-hati. Aisyah belajar dengan tekun. Bahkan ia seringkali menahan rasa sakit karena posisinya yang tidak sempurna. Namun, semangatnya tak pernah padam. Ia ingin membantu ibunya.
ingin membuktikan bahwa meskipun tanpa kedua kaki, ia tetap bisa berarti bagi dunia. Di usia yang masih sangat muda, Aisyah sudah mulai membuat desain baju sederhana. Ia menggambar dengan tangan kirinya, karena tangan kanannya lebih lincah untuk menjahit. Baju-baju yang dibuatnya meskipun sederhana, namun memiliki daya tarik yang luar biasa. Banyak orang mulai tertarik dengan pakaian buatan Aisyah. Mereka memuji desain-desainnya yang unik dan penuh warna, meskipun Aisyah hanya belajar dari pengamatan dan ketekunan. Nani merasa bangga, meskipun mereka masih hidup dalam kesederhanaan. Tetapi bagi Nani, kebahagiaan yang ia rasakan adalah melihat putrinya berkembang menjadi seorang yang percaya diri dan bersemangat. Aisyah telah menunjukkan bahwa meskipun hidup penuh dengan cobaan, tidak ada yang tidak mungkin jika kita mau berusaha. Begitu banyak hal yang bisa dipelajari dari Aisyah, sang gadis tanpa kaki yang telah mengajarkan dunia tentang arti keteguhan hati. Tahun demi tahun berlalu, dan Aisyah semakin dewasa. Di usia 10 tahun, ia sudah bisa menjahit dengan cekatan, meskipun kondisi fisiknya tidak memungkinkan untuk bergerak dengan bebas seperti anak-anak lainnya. Namun, Aisyah selalu memiliki semangat yang tinggi. Ia belajar untuk bergerak lebih mandiri, menggunakan alat bantu seperti kursi roda yang sudah mulai usang, namun tetap setia menemani perjalanan hidupnya. Ibunya, Nani, selalu menjadi pendukung terbesarnya. Nani tak pernah ragu untuk memberikan dukungan moral, meskipun terkadang hati seorang ibu merasa pilu melihat anaknya berjuang begitu keras. Namun, hidup mereka tidaklah mudah. Nani masih bekerja sebagai pembantu rumah tangga, dengan upah yang sangat terbatas. Hanya cukup untuk membeli kebutuhan sehari-hari, dan kadang-kadang, itu pun tidak cukup. Aisyah memahami hal ini dengan baik, meskipun ia tak pernah mengeluh. Ia tahu, ibunya bekerja keras untuk memberikan apa yang terbaik untuk mereka berdua. Itulah sebabnya, Aisyah bertekad untuk membuat sesuatu yang berarti dari bakat yang ia miliki, meski terkadang ia merasa seolah-olah dunia tidak adil. Setiap hari, Aisyah menghabiskan waktu di rumah dengan menjahit. Meski jarang keluar rumah, ia merasa cukup bahagia dengan dunia kecilnya sendiri. Ada kehangatan di antara benang dan jarum yang ia pegang. Ia mulai belajar membuat pakaian-pakaian yang lebih rumit. Desain-desainnya semakin berkembang dan terlihat lebih profesional. Meskipun alat-alat jahitannya masih sangat sederhana, namun tangan Aisyah yang terampil mampu menghasilkan karya yang tak kalah indah dibandingkan karya desainer terkenal. Namun, masih ada satu hal yang mengganjal dalam hati Aisyah, keinginannya untuk belajar lebih banyak. Aisyah selalu berimpian bisa pergi ke sekolah, bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik, dan belajar lebih banyak tentang dunia desain. Ia sering bermimpi tentang sebuah kehidupan yang berbeda, di mana ia bisa mengenakan pakaian yang ia desain sendiri dan berjalan di atas panggung, menjadi seorang desainer terkenal. Sementara itu, Nani yang tahu betul bagaimana anaknya memiliki mimpi besar, berusaha untuk memberikan dukungan semampunya. Meski seringkali harus memilih antara makan dan membeli bahan-bahan jahitan, Nani tetap berusaha memberikan yang terbaik bagi Aisyah. Ia percaya bahwa Aisyah memiliki potensi yang luar biasa, dan suatu hari nanti, dunia akan melihat bakat putrinya. Pada suatu hari yang cerah, Aisyah duduk di depan meja jahitannya, dengan tumpukan kain di sekitarnya. Ia sedang merancang sebuah gaun indah untuk sebuah acara pernikahan yang akan datang di desa mereka. Saat ia mengerjakan gaun itu, mata Aisyah terhenti pada sebuah pikiran. Apa jadinya jika ada yang melihat desainku? Apa jadinya jika aku bisa membuat orang lain melihat kemampuanku? Pikirannya melayang jauh, membayangkan dirinya di sebuah kota besar, dengan toko desain sendiri, membuat pakaian-pakaian yang dikenakan oleh banyak orang. Namun, sejenak, mimpi itu terasa sangat jauh, seolah-olah hanya menjadi hayalan belaka. Aisyah pun berhenti sejenak, menatap gaun yang sedang ia kerjakan. Dengan penuh perasaan, ia mulai merajut benang-benang itu dengan hati yang penuh harapan. Meskipun langkah-langkah kecil yang ia buat terasa begitu berat, ia tahu bahwa setiap jahitan itu adalah langkah menuju impian yang ia idamkan. Begitu banyak mimpi yang tersimpan di dalam hati Aisyah, dan ia ingin suatu hari nanti impian itu menjadi kenyataan. Nani yang melihat semangat putrinya,
semakin yakin bahwa Aisyah adalah seorang anak yang luar biasa. Ia tahu, meskipun hidup mereka penuh dengan keterbatasan, tak ada yang bisa menghalangi semangat Aisyah untuk meraih mimpinya. Nani selalu berusaha memberikan kebahagiaan sekecil apapun untuk Aisyah, meski ia sendiri seringkali merasa lelah dan terbebani dengan segala kekurangan mereka. Pada suatu hari, Nani mendengar kabar bahwa ada sebuah pasar malam yang akan diadakan di desa mereka. Sebagai bagian dari perayaan tahunan, pasar malam tersebut diikuti oleh berbagai stand dan penampilan seni. Salah seorang tetangga Nani menyarankan agar Aisyah mencoba untuk membuka stand dan menjual desain-desain pakaiannya. Meski awalnya ragu, Aisyah akhirnya memutuskan untuk mencobanya. Bagaimanapun juga, ini adalah kesempatan pertama kalinya untuk menunjukkan kemampuannya kepada orang lain. Dengan penuh semangat, Aisyah mulai mempersiapkan segala sesuatunya. Ia membuat beberapa koleksi baju dengan desain yang sederhana namun elegan. Tangan kecilnya bekerja keras, memastikan bahwa setiap jahitan sempurna, setiap desain sesuai dengan impian yang ia simpan dalam hati. Ia ingin menunjukkan kepada dunia bahwa meskipun dirinya berbeda, ia bisa memberikan sesuatu yang bernilai. Nani sangat mendukung keputusan Aisyah. Ia membantu menyiapkan barang-barang untuk stand, meskipun mereka tidak punya banyak uang untuk membeli bahan yang bagus. Namun, mereka berdua bertekad untuk memberikan yang terbaik dari apa yang mereka miliki. Hari yang dinantikan pun tiba, dan Aisyah merasa gugup namun juga sangat bersemangat. Ketika mereka tiba di pasar malam, Aisyah merasa dunia terasa lebih besar daripada sebelumnya. Banyak orang yang datang, memeriksa berbagai barang yang dijual, dan Aisyah dengan hati-hati menata koleksi baju yang ia buat. Tak disangka, banyak orang yang tertarik pada desain-desain Aisyah. Mereka terkesan dengan pakaian yang ia buat, meski sederhana. Ada yang bahkan memesan beberapa gaun untuk acara mereka. Hati Aisyah berbunga-bunga. Tak pernah ia bayangkan ada orang yang benar-benar menyukai hasil kerjanya. Mimpi kecil yang selama ini ia pendam, perlahan mulai terlihat nyata. Pada malam itu, Aisyah pulang dengan senyum lebar di wajahnya. Ia tahu bahwa meskipun jalan yang harus dilaluinya masih panjang, langkah pertama yang ia ambil hari ini adalah sebuah kemenangan besar. Dengan hati penuh harapan, Aisyah tahu bahwa hidupnya akan berubah, bahwa impian-impian kecilnya akan membawa mereka menuju sebuah kehidupan yang lebih baik. Hari-hari setelah pasar malam itu berubah menjadi periode yang penuh dengan semangat dan harapan baru bagi Aisyah. Ia tidak bisa berhenti tersenyum mengenang betapa antusiasme orang-orang terhadap pakaian yang ia buat. Keberhasilan kecil di pasar malam itu memberi Aisyah keyakinan baru. Ia merasa bahwa dunia mungkin memang tidak selalu adil, namun ia masih bisa mengubah nasibnya dengan tekad dan usaha. Meskipun penghasilan dari penjualan pakaian di pasar malam tersebut tidak cukup banyak untuk mengubah kehidupan mereka secara drastis, Aisyah merasa bangga. Dia tahu bahwa itu adalah awal dari sesuatu yang besar. Dengan semangat yang baru, Aisyah terus bekerja keras di meja jahitannya, memperbaiki desain-desainnya dan belajar lebih banyak tentang dunia fashion. Ia mulai mencoba berbagai teknik baru, meskipun tak jarang ia harus belajar dari kesalahan dan kegagalan. Tetapi, bagi Aisyah, kegagalan hanyalah bagian dari proses menuju keberhasilan. Ibunya, Nani, selalu ada di sampingnya, memberikan dukungan dan kasih sayang yang tak ternilai. Meskipun hidup mereka penuh dengan tantangan, Nani berusaha menciptakan suasana penuh cinta di rumah mereka. Ia selalu mengingatkan Aisyah bahwa tidak ada yang lebih penting daripada rasa percaya diri dan tekad yang kuat. Sayang, dunia ini memang keras, tapi kamu bisa melawan semuanya dengan hatimu yang penuh kasih dan kerja keras. Jangan pernah ragu untuk bermimpi besar, karena kamu memiliki kemampuan untuk mewujudkannya, kata Nani dengan penuh keyakinan. Aisyah mengangguk, meskipun terkadang ia merasa ragu. Ia tahu ibunya berbicara dengan penuh cinta, tetapi dunia luar begitu besar dan keras. Bagaimana mungkin seseorang seperti dirinya, yang tidak sempurna, bisa diterima di dunia yang begitu penuh persaingan? Namun, semangat ibunya yang tak pernah padam selalu memberinya kekuatan untuk terus melangkah. Di suatu pagi yang cerah, ketika Aisyah sedang sibuk mengukur kain untuk gaun yang sedang ia kerjakan, seorang wanita datang ke rumah mereka. Wanita itu terlihat sangat elegan,
dengan rambut panjang yang rapi dan pakaian yang sangat modis. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai seorang desainer terkenal di kota besar yang sedang mencari talenta baru. Ia mendengar tentang Aisyah dari beberapa orang di pasar malam dan ingin melihat lebih dekat hasil karya Aisyah. Aisyah merasa terkejut sekaligus cemas. Ia tidak pernah membayangkan bahwa desain-desain sederhana yang ia buat bisa sampai ke telinga seseorang yang begitu berpengalaman. Dengan hati berdebar, Aisyah membawa wanita itu ke ruang kecil tempat ia bekerja. Ia memamerkan beberapa desain baju yang telah ia buat, mulai dari gaun malam hingga pakaian sehari-hari yang elegan. Wanita itu mengamati dengan seksama setiap detail jahitan, warna, dan desain yang ditawarkan. Setelah beberapa saat yang terasa sangat lama, wanita itu tersenyum. "Kamu memiliki bakat yang luar biasa, Aisyah. Ini bukan hanya tentang kemampuan menjahit, tapi juga tentang rasa dan kreativitas. Kamu punya potensi besar. Aku ingin membantu kamu untuk berkembang lebih jauh. Bagaimana jika kamu ikut program magang di atelier saya?" kata wanita itu dengan lembut. Hati Aisyah berdegup kencang. Tawaran itu sangat luar biasa, sesuatu yang selama ini ia impikan. Namun, sejenak, keraguan muncul dalam benaknya. Bagaimana mungkin ia bisa meninggalkan ibunya yang selalu menemaninya? Bagaimana ia bisa pergi jauh dari rumah? Sementara kehidupannya yang sederhana membuatnya merasa nyaman di sana? Tetapi, wanita itu menatapnya dengan penuh keyakinan, seolah tahu bahwa ini adalah kesempatan emas bagi Aisyah. "Jangan khawatir, Aisyah. Ibumu akan selalu mendukungmu. Dan, kamu akan belajar banyak di sini. Dunia tidak akan menunggu kamu, dan ini adalah waktunya untuk kamu mewujudkan mimpi besar," kata wanita itu dengan tulus. Setelah berjam-jam berpikir, Aisyah akhirnya mengambil keputusan besar dalam hidupnya. Ia tahu bahwa ini adalah kesempatan yang tidak bisa ia lewatkan. Ia berbicara dengan ibunya tentang tawaran tersebut, dan meskipun Nani merasa berat untuk melepaskan putrinya pergi, ia tahu ini adalah langkah yang tepat. "Aku akan selalu mendukungmu, sayang. Ini adalah impianmu, dan aku ingin kamu mengejarnya," kata Nani dengan air mata yang tak bisa ia sembunyikan. Aisyah merasa penuh haru mendengar kata-kata ibunya. Ia tahu bahwa meskipun jarak akan memisahkan mereka, kasih sayang dan dukungan ibunya akan selalu ada. Aisyah pun memulai perjalanan baru ini dengan tekad dan harapan yang lebih besar daripada sebelumnya. Di kota besar, Aisyah mulai belajar banyak hal baru tentang dunia desain dan fashion. Ia bekerja keras di atelier, belajar tentang teknik-teknik terbaru dalam desain busana, dan bertemu dengan banyak orang yang memiliki passion yang sama. Meskipun kehidupan di kota besar sangat berbeda dengan kehidupan sederhana di desa, Aisyah merasa seperti menemukan dunia yang selama ini hanya ia impikan. Ia belajar untuk mengatasi rasa takut dan ketidakpastian yang sempat membelenggunya. Setiap malam setelah bekerja, Aisyah menulis catatan kecil tentang pengalaman hari itu. Ia mencatat setiap langkah, setiap tantangan, dan setiap keberhasilan kecil yang ia capai. Ia tahu bahwa perjalanan ini akan panjang dan penuh tantangan, tetapi ia juga tahu bahwa setiap langkah yang ia ambil adalah bagian dari impian yang lebih besar. Sementara itu, Nani di rumah selalu mengikuti perkembangan putrinya dengan penuh kebanggaan. Ia tahu bahwa Aisyah memiliki potensi luar biasa, dan meskipun jarak memisahkan mereka, hatinya tetap dekat dengan putrinya. Setiap kali Aisyah mengirimkan surat atau panggilan video, Nani merasa dunia mereka semakin kecil, karena kasih sayang mereka tidak akan terhalang oleh apapun, tidak peduli sejauh apapun mereka terpisah. Aisyah kini lebih yakin dari sebelumnya, bahwa tidak ada yang tidak mungkin jika kita memiliki tekad, usaha, dan hati yang besar. Ia tahu bahwa meskipun perjalanan hidupnya penuh dengan rintangan, ia bisa mencapai apapun yang ia impikan. Dan, suatu hari nanti, ia akan kembali ke desa dengan membawa kebanggaan, dengan baju-baju indah yang ia desain, dan dengan sebuah cerita perjuangan yang akan menginspirasi banyak orang. Hari-hari di kota besar berlalu dengan cepat bagi Aisyah. Setiap langkah yang ia ambil, setiap jam yang ia habiskan bekerja di atelier, memberikan pelajaran berharga. Ia mulai mengasah kemampuannya lebih tajam lagi, memahami dunia fashion dengan lebih dalam,
dan berkenalan dengan berbagai desainer ternama yang memberi banyak inspirasi. Meskipun ia datang dari latar belakang yang sederhana, Aisyah merasa bahwa dunia ini memberikan kesempatan yang tak terbatas bagi mereka yang berani berjuang. Di tempat kerja, Aisyah mulai mendapatkan pengakuan atas bakatnya. Desain-desainnya semakin diperhatikan oleh kolega-koleganya, dan banyak dari mereka yang terkesan dengan semangat dan dedikasinya. Meski ia masih seorang magang, Aisyah sudah mulai diberi kesempatan untuk membuat beberapa koleksi kecil yang akhirnya dipamerkan di showroom. Satu demi satu desainnya diperkenalkan kepada publik, dan tak jarang, beberapa orang yang melihat hasil karyanya mengaguminya. Itulah yang membuat Aisyah semakin percaya diri. Namun, di balik semua kesuksesannya yang baru mulai diraih, Aisyah selalu merindukan rumahnya dan ibunya. Setiap kali ada waktu luang, ia akan menghubungi Nani lewat video call. Ia menceritakan semua hal baru yang ia pelajari, berbagi tawa, dan menyampaikan rasa rindunya yang mendalam. Meskipun jarak memisahkan mereka, percakapan mereka selalu menghangatkan hati Aisyah. Nani selalu memberikan dukungan yang tak ternilai, mengingatkannya untuk tetap rendah hati dan terus berusaha keras. Jangan lupa daratan, sayang. Apapun yang kamu capai, tetap ingat bahwa rumahmu selalu di sini, dan aku akan selalu mendukungmu, kata Nani dengan penuh kasih sayang. Aisyah tersenyum. Kata-kata ibunya selalu menjadi penyemangat di saat-saat sulit. Ia tahu bahwa meskipun ia kini berada jauh di kota besar, ia tidak pernah sendirian. Suatu hari, sebuah kesempatan datang dengan cara yang tak terduga. Seorang perancang busana terkenal yang memiliki butik besar di kota itu, melihat koleksi desain Aisyah. Nama perancang busana tersebut sudah sangat dikenal di dunia mode, dan kesempatan untuk bekerja dengannya adalah impian bagi setiap desainer muda. Aisyah merasa cemas dan berdebar-debar saat dia dipanggil untuk bertemu dengan sang perancang busana tersebut. Desainmu sangat unik dan penuh karakter. Aku melihat potensi besar dalam dirimu, Aisyah, ujar perancang busana itu setelah melihat hasil karya Aisyah. Bagaimana jika kamu bergabung dengan tim desainku? Aku ingin kamu menjadi bagian dari koleksi musim depan. Aisyah merasa seperti tidak bisa mempercayai apa yang baru saja didengarnya. Tawaran itu bukan hanya sebuah kesempatan untuk bekerja di salah satu butik terbaik di kota, tetapi juga sebuah pintu menuju dunia yang selalu ia impikan. Ia tahu bahwa ini adalah momen yang tak boleh disia-siakan. Tanpa ragu, Aisyah menerima tawaran tersebut. Ia mulai bekerja di butik itu, bersama tim yang terdiri dari para desainer berpengalaman. Aisyah semakin berkembang dalam pekerjaannya. Setiap desain yang ia buat mendapatkan pujian, dan semakin banyak orang yang mengenal namanya. Beberapa bulan setelah bergabung, koleksi pertama yang ia kerjakan tampil di runway fashion show yang terkenal. Gaun-gaun indah yang ia desain melenggang di catwalk, dipuji oleh para penonton dan kritikus fashion. Aisyah tak pernah membayangkan bahwa hidupnya bisa berubah secepat itu. Dulu, ia hanya seorang gadis kecil yang tidak bisa merasakan bangku sekolah, yang harus berjuang untuk hidup dengan ibunya. Namun, kini ia berdiri di tengah dunia yang ia impikan. Ia merasa begitu berterima kasih atas semua perjalanan yang telah ia lewati, perjuangan, kegagalan, dan keberhasilan kecil yang membawanya sampai di titik ini. Salah satu momen yang paling mengesankan bagi Aisyah adalah ketika ia mendapatkan kesempatan untuk mendesain pakaian untuk seorang selebriti terkenal yang hadir di acara tersebut. Selebriti itu mengenakan gaun hasil rancangannya, dan saat kamera-kamera menangkap penampilannya di panggung, nama Aisyah menjadi perbincangan banyak orang. Dunia fashion mulai mengenal namanya, dan ia tahu, ini adalah awal dari perjalanan yang lebih besar lagi. Namun, meskipun Aisyah kini hidup di tengah kesuksesan, ia tidak pernah melupakan akarnya. Setiap kali ia merasa lelah atau menghadapi tantangan, ia teringat akan ibunya yang selalu mendukung dan memberinya kekuatan. Nani tidak pernah meminta apapun selain kebahagiaan Aisyah, dan Aisyah berjanji untuk membahagiakan ibunya dengan segala pencapaiannya. Aisyah akhirnya memutuskan untuk kembali ke desa untuk mengunjungi ibunya. Saat ia tiba di rumah sederhana mereka, Nani tidak bisa menahan air mata kebahagiaan. Melihat putrinya yang kini menjadi seorang desainer terkenal, Nani merasa sangat bangga.
Aisyah memberikan Nani sebuah gaun yang ia desain khusus untuknya, dan saat Nani mengenakannya, ia merasa seperti seorang ratu. "Ini untukmu, Bu. Semua ini karena dukunganmu," kata Aisyah dengan penuh haru. Aisyah sadar bahwa perjalanan hidupnya belum berakhir. Masih banyak tantangan yang akan ia hadapi. Namun kini ia memiliki keyakinan yang kuat bahwa tak ada yang tidak mungkin. Dengan semangat yang terus membara dan hati yang penuh kasih, Aisyah bertekad untuk terus mengejar impiannya, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk memberi kebanggaan bagi ibunya dan menginspirasi banyak orang. Mimpi-mimpi Aisyah yang dulu terasa sangat jauh kini menjadi kenyataan. Dari seorang gadis yang lahir tanpa kedua kaki, yang harus menjalani kehidupan penuh keterbatasan, hingga menjadi seorang desainer terkenal yang diakui dunia, Aisyah telah membuktikan bahwa dengan tekad, usaha, dan cinta yang mendalam, segala impian bisa tercapai. Dunia mungkin penuh dengan tantangan, tetapi bagi Aisyah, tidak ada yang lebih berharga daripada mengikuti kata hati dan terus berjuang.